Pernahkah kamu merasa lelah karena selalu berbuat baik, tapi tak pernah dianggap? Kamu menolong dengan tulus, namun justru dilupakan. Kamu bersebar, tapi malah disalahkan. Kamu diam agar tidak melukai, tapi justru kamu yang dilukai. Jika hari ini hatimu terasa berat, karena kebaikanmu tak pernah dihargai manusia, jangan pergi. Video ini untukmu. Ada masa dalam hidup ketika menjadi orang baik terasa sangat melelahkan. Bukan karena kebaikan itu salah, tetapi karena hati manusia tidak selalu mampu menghargai ketulusan. Sehingga kamu yang berusaha lurus, justru sering merasa sendiri. Seakan berjalan tanpa teman, padahal niatmu hanya ingin hidup tenang dan tidak menyakiti siapapun. Kamu sudah berusaha bersikap lembut dalam tutur kata, menahan diri dalam sikap, dan menjaga perasaan orang lain, namun dunia justru menyambutmu dengan sikap keras, dingin, bahkan terkadang penuh tuntutan yang tidak pernah memikirkan keadaan hatimu. Ada saat-saat di mana kamu memilih diam, bukan karena tidak mampu membela diri, tetapi karena kamu tidak ingin menyakiti, tidak ingin memperpanjang masalah, dan berharap semuanya mereda dengan kesabaran. Meski pada akhirnya diam itu justru menjadi luka yang kamu simpan sendiri. Di malam hari, ketika dunia mulai sunyi, dan tidak ada lagi yang perlu kamu kuat-kuatkan, hatimu berbicara pelan kepada Allah. Bertanya dengan air mata yang tertahan, mengapa jalan kebaikan terasa begitu berat dan menguras perasaan? Kamu tidak pernah berniat menjadi istimewa, apalagi ingin dipuji. Kamu hanya ingin menjadi manusia yang tidak merugikan orang lain. Namun entah mengapa, kebaikan seringkali dianggap biasa, sementara satu kesalahan kecil langsung diperbesar tanpa ampun. Kesabaran yang kamu jaga dianggap sebagai kelemahan, seolah-olah kamu tidak punya batas. Padahal, di balik sikap tenang itu, ada perjuangan panjang untuk menahan ego dan amarah agar tidak melukai siapapun. Ketulusan yang kamu berikan sering disalahartikan sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan, hingga kamu merasa kehadiranmu hanya dicari saat dibutuhkan dan dilupakan ketika sudah tidak lagi memberi keuntungan. Hati pun mulai lelah, bukan karena membenci kebaikan, tetapi karena terlalu sering terluka oleh sikap manusia yang tidak peka. Sementara kamu terus berusaha memahami, tanpa pernah benar-benar dipahami. Ada perasaan ingin berhenti peduli, ingin menjadi biasa saja, ingin tidak lagi terlalu baik, bukan karena ingin berubah menjadi buruk, tetapi karena hatimu ingin beristirahat dari luka yang terus berulang. Namun setiap kali niat itu muncul, hatimu bergetar, karena kamu sadar bahwa kebaikan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari iman yang selama ini kamu jaga dengan susah payah. Kamu tersenyum di hadapan manusia, tetapi menyimpan lelah di hadapan Allah. Sebab hanya kepadanya kamu berani mengakui bahwa kamu juga manusia yang punya batas, yang bisa letih, dan yang terkadang ingin dimengerti. Kamu tidak mengeluh kepada banyak orang, karena kamu tahu tidak semua telinga bisa memahami, dan tidak semua hati mampu menjaga cerita dengan aman. Ada doa-doa yang kamu panjatkan dalam sunyi, memohon agar Allah menguatkan hatimu, bukan agar orang lain berubah, tetapi agar kamu tidak berubah menjadi pribadi yang keras dan penuh dendam. Di titik inilah sebenarnya Allah sedang sangat dekat denganmu. Sebab tidak ada satupun luka yang Allah biarkan hadir tanpa tujuan dan pelajaran bagi hambanya. Setiap air mata yang jatuh karena sabar, setiap sakit yang kamu tahan tanpa membalas, semua itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kuatnya iman yang sedang diuji secara halus. Jangan merasa bersalah karena merasa lelah. Karena bahkan hati yang paling ikhlas pun butuh istirahat dan penguatan dari Sang Pencipta. Allah tidak pernah menuntutmu untuk selalu kuat. Allah hanya ingin kamu tetap jujur pada perasaanmu dan kembali kepadanya saat hatimu mulai terasa berat. Ingatlah bahwa para nabi dan orang-orang saleh pun pernah merasakan kecewa terhadap manusia. Namun mereka tidak berhenti berbuat baik. Mereka hanya berhenti berharap kepada makhluk. Mungkin selama ini Allah sedang menggeser sandaran hatimu dari manusia yang mudah mengecewakan menuju Allah yang tidak pernah lalai. Karena hati yang menggantungkan kebahagiaan pada penilaian manusia akan mudah patah. Tetapi hati yang bersandar kepada Allah akan selalu menemukan ketenangan. Saat kamu merasa sendirian dalam kebaikan, sebenarnya Allah sedang membersamaimu dalam diam, menyaksikan setiap niat dan perjuangan yang tidak terlihat. Tidak semua kebaikan memang ditakdirkan untuk disadari manusia, karena ada kebaikan yang Allah simpan pahalanya secara khusus. Bisa jadi, jika manusia memujimu, kebaikan itu justru kehilangan nilainya, karena tercampur rasa ingin diakui. Maka ketika kebaikanmu tidak dihargai, jangan langsung berkecil hati. Mungkin Allah sedang menjaganya tetap murni. Tenanglah, kelelahanmu bukan pertanda bahwa jalanmu salah,
tetapi tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang tidak mudah. Jalan kebaikan memang tidak selalu lapang, tetapi ia selalu membawa cahaya bagi hati yang mau bersabar. Jangan terburu-buru mengubah dirimu hanya karena dunia tidak menghargai ketulusanmu. Sebab kebaikan yang lahir dari iman adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah rugi meski tidak disorot. Percayalah, Allah Maha mengetahui setiap detik kesabaranmu, bahkan saat kamu sendiri hampir tidak kuat. Dan pada waktu yang paling tepat, Allah akan menenangkan hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Kebaikan yang tidak perlu pengakuan manusia. Kebaikan sejati pada hakikatnya tidak pernah bergantung pada tepuk tangan manusia. Karena sejak awal ia lahir dari niat yang diarahkan kepada Allah, bukan dari keinginan untuk dipuji, dikenal, atau dianggap paling berjasa. Sehingga ketika kebaikan itu tidak disadari, atau bahkan diabaikan, seharusnya ia tetap berdiri utuh tanpa kehilangan nilainya. Seringkali hati merasa lelah bukan karena terlalu banyak berbuat baik, melainkan karena tanpa sadar kita masih menyimpan harapan agar kebaikan itu kembali kepada kita dalam bentuk perhatian, ucapan terima kasih, atau pengakuan sederhana yang membuat hati merasa dianggap dan dihargai oleh sesama manusia. Padahal, ketika kebaikan membutuhkan pengakuan manusia agar tetap terasa berarti, kebaikan itu menjadi rapuh, mudah runtuh saat pujian tidak datang, dan disitulah rasa kecewa perlahan mengisi ruang hati yang seharusnya tenang. Allah mengajarkan bahwa kebaikan yang paling selamat adalah kebaikan yang tidak menggantungkan nilainya pada penilaian manusia, karena manusia menilai dari apa yang terlihat oleh mata, sementara Allah menilai dari niat terdalam yang tersembunyi di dalam hati. Ada kebaikan yang jika diketahui banyak orang justru kehilangan kemurniannya, karena tercampur dengan rasa bangga, keinginan untuk diakui, dan harapan untuk dianggap lebih baik daripada yang lain. Maka tidak mengherankan jika Allah sering menyembunyikan kebaikan hambanya, menutup jalannya dari pandangan manusia, agar hati tetap bersih, lurus, dan tidak terikat pada pujian yang sifatnya sementara. Ketika kamu berbuat baik dan tidak seorang pun mengetahuinya, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan pelajaran yang sangat dalam, bahwa cukup Allah saja yang menjadi saksi, dan persaksiannya jauh lebih bernilai daripada seluruh pengakuan dunia. Manusia bisa salah paham terhadap niatmu, bisa mencurigai ketulusanmu, bahkan bisa menilai kebaikanmu dengan prasangka. Tetapi Allah Maha mengetahui setiap alasan yang tersembunyi di balik setiap langkah yang kamu ambil. Kebaikan yang tidak diakui manusia memang terasa berat di awal, karena hati masih belajar melepaskan harapan. Namun seiring waktu, kebaikan itu justru melahirkan ketenangan yang dalam, karena kamu tidak lagi sibuk menunggu balasan dari makhluk. Di titik ini kamu mulai memahami bahwa berbuat baik bukanlah jalan untuk diperlakukan baik oleh manusia, melainkan bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah yang Maha Melihat. Tidak semua kebaikan akan dibalas di dunia, karena dunia bukan tempat pembalasan yang sempurna. Ia hanyalah tempat ujian, tempat menanam, dan tempat membuktikan keikhlasan. Allah Maha Adil, dan keadilannya tidak selalu ditampakkan sekarang, tetapi tidak pernah tertunda, tidak pernah salah alamat, dan tidak pernah luput dari satupun kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Bisa jadi Allah menyimpan balasan kebaikanmu dalam bentuk yang tidak pernah kamu bayangkan, seperti ketenangan hati yang sulit dijelaskan, doa yang dikabulkan tanpa kamu sadari, atau perlindungan dari keburukan yang seharusnya menimpamu. Saat kamu berhenti menuntut pengakuan manusia, hidup terasa lebih ringan, karena hatimu tidak lagi dibebani oleh ekspektasi yang tidak pernah selesai. Kamu tidak lagi mudah terluka oleh sikap orang lain, karena sandaran hatimu bukan lagi pada penilaian mereka, melainkan pada keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui. Kebaikan yang tidak perlu pengakuan manusia adalah kebaikan yang merdeka, tidak terikat oleh pujian, tidak hancur oleh celaan, dan tidak berubah meski disalahpahami. Ia menjadikanmu tetap lembut tanpa merasa kecil, tetap sabar tanpa merasa direndahkan, dan tetap tulus tanpa harus kehilangan harga diri. Allah mencintai hamba yang berbuat baik dalam diam, karena dalam diam itu terdapat kejujuran yang tidak tercampur kepentingan dunia. Ketika kamu terus berbuat baik meski tidak dihargai, sesungguhnya Allah sedang membentuk kedewasaan iman di dalam hatimu. Iman yang tidak bergantung pada respon manusia. Iman yang tidak naik karena pujian, dan tidak runtuh karena penolakan. Di saat banyak orang sibuk mencari pengakuan, kamu sedang dilatih untuk mencari ridha Allah. Dan itulah pencapaian tertinggi seorang hamba. Ridha Allah jauh lebih berharga daripada seluruh penilaian manusia yang sifatnya sementara dan sering berubah. Kebaikan yang tidak dikenal manusia seringkali justru paling dikenal di langit.
dicatat dengan penuh ketelitian dan keadilan. Tidak ada satupun niat baik yang luput dari catatannya, meski dilakukan dalam sepi dan dilupakan oleh dunia. Jangan merasa kecil hanya karena tidak terlihat. Karena tidak semua cahaya diciptakan untuk disorot. Ada cahaya yang cukup menerangi jalan, tanpa harus menyilaukan mata siapapun. Teruslah berbuat baik dengan hati yang tenang, meski tidak ada yang memuji dan tidak ada yang menyadari. Teruslah melangkah dengan niat yang lurus, meski dunia terasa diam dan tidak memberi respon. Karena selama Allah melihat, mendengar, dan mencatat, kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Dan bersama Allah, setiap kebaikan yang tulus akan selalu kembali dengan balasan terbaik, pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Tetaplah menjadi orang baik, meski tidak pernah dihargai. Jika pada suatu hari kamu merasa lelah dengan hidup, merasa letih karena terlalu sering menjadi pihak yang mengalah, terlalu sering menahan perasaan, terlalu sering memilih diam demi menjaga suasana, dan terlalu sering menjadi orang yang berusaha memahami tanpa pernah benar-benar dipahami, maka berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan hatimu mendengarkan satu kebenaran yang menenangkan, bahwa mungkin bukan kamu yang salah, melainkan Allah sedang mendidik jiwamu agar naik ke tingkat keikhlasan yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih dewasa. Ada fase dalam hidup di mana menjadi orang baik terasa sangat berat, bukan karena kebaikan itu menyakitkan, tetapi karena kebaikan seringkali tidak disambut dengan kebaikan pula, justru dibalas dengan sikap acuh, tuntutan berlebihan, pengabaian, bahkan pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang tidak pernah kamu sangka. Sehingga hatimu perlahan-lahan belajar bahwa dunia ini tidak selalu adil kepada mereka yang tulus. Kamu sudah berusaha menjaga ucapan agar tidak melukai, mengontrol sikap agar tidak menyusahkan, dan menata niat agar tidak merugikan siapapun. Namun kenyataannya, semakin lembut hatimu, semakin mudah sebagian orang menganggapmu lemah, menganggap kesabaranmu sebagai sesuatu yang bisa diinjak, dan menganggap kebaikanmu sebagai kewajiban yang harus terus kamu berikan tanpa henti. Ada malam-malam panjang di mana kamu terdiam sendirian, bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi karena tidak ada satupun yang benar-benar tahu betapa lelahnya hatimu, betapa seringnya kamu menahan air mata, dan betapa seringnya kamu berpura-pura kuat hanya agar orang lain merasa nyaman, sementara perasaanmu sendiri kamu simpan rapat-rapat. Kamu memilih diam bukan karena tidak mampu membela diri, bukan karena takut, dan bukan karena tidak punya keberanian, tetapi karena hatimu masih ingin menjaga, masih berharap keadaan membaik, dan masih ingin percaya bahwa kesabaran suatu hari akan membuahkan kebaikan. Meski diam itu perlahan berubah menjadi luka yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Kebaikan yang kamu lakukan seringkali dianggap biasa, tidak pernah diingat, tidak pernah disyukuri, dan tidak pernah dihargai. Sementara satu kesalahan kecil yang mungkin tidak kamu sengaja, justru menjadi alasan bagi orang lain untuk menghakimi, meremehkan, dan melupakan semua ketulusan yang telah lama kamu berikan. Kesabaranmu sering disalahpahami sebagai ketidaktegasan. Padahal di balik kesabaran itu, ada perjuangan panjang melawan ego. Ada doa-doa yang terus kamu panjatkan, agar hatimu tidak berubah menjadi keras, dan ada usaha besar untuk tetap menjadi pribadi yang Allah ridho, meski hatimu sendiri sedang terluka. Ketulusanmu kadang dianggap sebagai kesempatan untuk dimanfaatkan, sehingga kamu sering hadir hanya ketika dibutuhkan, dicari hanya ketika memberi manfaat, dan dilupakan ketika kamu sendiri sedang lemah dan membutuhkan sandaran. Hati pun menjadi lelah, bukan karena ingin berhenti berbuat baik, tetapi karena terlalu sering terluka oleh sikap manusia yang tidak peka, tidak peduli, dan tidak mau memahami bahwa orang baik pun bisa lelah, bisa sedih, dan bisa rapuh. Ada keinginan dalam dirimu untuk berhenti peduli, untuk menjadi biasa saja, untuk tidak lagi terlalu lembut, bukan karena ingin berubah menjadi buruk, tetapi karena hatimu ingin istirahat dari luka yang terus berulang dan tidak kunjung sembuh. Namun setiap kali niat itu muncul, ada suara kecil dalam hatimu yang bergetar, mengingatkan bahwa kebaikan yang kamu jaga bukan sekadar sifat, melainkan bagian dari iman yang selama ini kamu rawat dengan sabar dan penuh perjuangan. Kamu tersenyum di hadapan manusia, tetapi jujur di hadapan Allah, mengakui bahwa kamu lelah, bahwa kamu juga ingin dimengerti, dan bahwa kamu pun manusia biasa yang butuh dikuatkan. Kamu memilih tidak bercerita kepada banyak orang, karena kamu tahu tidak semua telinga mampu menjaga rahasia, dan tidak semua hati bisa memahami tanpa menghakimi. Doa-doa sunyi pun kamu panjatkan, bukan agar manusia berubah, tetapi agar Allah menjaga hatimu, agar tetap bersih, tetap lembut, dan tidak dipenuhi rasa dendam yang bisa merusak kedamaian batinmu sendiri. Di titik inilah sebenarnya,
Allah sedang sangat dekat denganmu, karena tidak ada satupun luka yang Allah hadirkan tanpa maksud, tanpa hikmah, dan tanpa tujuan untuk mendewasakan jiwamu. Setiap air mata yang jatuh karena kesabaran, setiap sakit yang kamu tahan tanpa membalas, semuanya bukan tanda kelemahan, melainkan bukti iman yang sedang ditempa agar menjadi lebih kuat dan lebih jujur. Allah tidak pernah menuntutmu untuk selalu kuat di hadapan manusia. Allah hanya ingin kamu kembali kepadanya. Setiap kali hatimu terasa berat dan dunia terasa sempit, mungkin selama ini Allah sedang menggeser sandaran hatimu dari manusia yang mudah mengecewakan menuju Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah meninggalkan. Karena hati yang bergantung pada manusia akan mudah patah, sedangkan hati yang bersandar kepada Allah akan selalu menemukan ketenangan meski berada di tengah badai. Saat kamu merasa sendirian dalam kebaikan, sebenarnya Allah sedang membersamaimu dalam diam, melihat setiap niat, setiap usaha, dan setiap luka yang kamu sembunyikan. Tidak semua kebaikan memang ditakdirkan untuk disadari manusia, karena ada kebaikan yang Allah simpan pahalanya secara khusus, jauh dari sorotan dan pujian. Bahkan bisa jadi jika manusia memujimu, kebaikan itu justru kehilangan kemurniannya, karena tercampur dengan rasa ingin diakui. Maka ketika kebaikanmu tidak dihargai, mungkin Allah sedang menjaganya tetap murni dan tetap utuh. Kelelahanmu bukan tanda jalanmu salah, melainkan tanda bahwa jalan ini memang membutuhkan kesabaran yang lebih dalam. Jalan kebaikan memang tidak selalu ramai, tetapi selalu bercahaya. Jangan terburu-buru mengubah dirimu hanya karena dunia tidak menghargai ketulusanmu. Karena kebaikan yang lahir dari iman tidak pernah sia-sia, meski tidak terlihat. Allah Maha mengetahui setiap detik kesabaranmu dan setiap luka yang kamu simpan. Dan pada waktu yang paling tepat, Allah akan menenangkan hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Kebaikan sejati tidak pernah membutuhkan pengakuan manusia, karena sejak awal ia ditujukan hanya kepada Allah. Saat kamu berhenti berharap pada manusia, hidupmu menjadi lebih ringan, hatimu menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih merdeka. Tetaplah menjadi orang baik, bukan karena manusia pantas, tetapi karena Allah mencintai kebaikan. Tetaplah lembut tanpa kehilangan batas. Tetaplah sabar tanpa mengabaikan dirimu sendiri. Dan tetaplah melangkah bersama Allah, karena bersamanya tidak ada satupun kebaikan yang hilang, tidak ada satupun air mata yang sia-sia, dan tidak ada satupun kesabaran yang tidak bernilai. Semoga Allah menenangkan hatimu, menjaga imanmu, dan menjadikan kebaikanmu sebagai jalan menuju ridhonya dan surganya.